Melanjutkan spoiler sebelumnya di mana Xiaoyan akhirnya menerima segel klan Naga Void kuno pemberian Xian. Dengan adanya segel tersebut, peluang Xiaoyan untuk mendapatkan 3000 Burning Flame akan semakin meningkat. Singkat cerita, 2 hari pun berlalu, dan 10 peserta yang berhasil menduduki peringkat pun kembali berkumpul di Menara Pil untuk bersiap memasuki wilayah bintang. Di situ tatapan Xuan Kongzi pun seketika tertuju ke arah Old Mugu yang ada di barisan pemenang. Meski demikian, Old Mugu sama sekali tak merasakan takut, mengingat Xuan Kongzi tidak akan berani mengambil tindakan secara terbuka. Setelah bertukar pandang satu sama lain, 3 Panatua Agung pun akhirnya membentuk beberapa segel tangan. Dalam sekejap, ruang kosong di langit pun perlahan terbuka dan menampakkan wilayah bintang yang tersembunyi di dalamnya. Dengan tatapan tegas dan tajam, Xuan Kongzi pun lantas berkata, "Tetua pertama Menara Pil akan menemani kalian selama perjalanan ini. Selain itu, dia juga akan menjelaskan aturan secara mendetail kepada kalian semua." Setelah kata-kata ini terdengar, tetua pertama yang bernama Qiuling pun bergegas muncul di langit dan bersiap untuk memimpin para pemenang memasuki wilayah bintang. Di bawah komando Qiuling, mereka pun akhirnya bergerak dan memasuki celah spasial satu persatu. Begitu peserta terakhir masuk, Tian Laizi pun segera memerintahkan para ahli Menara Pil untuk meningkatkan kewaspadaan mereka. Jika ada perubahan tak terduga, para ahli ini harus segera bertindak dan memberikan bala bantuan. Sementara itu, di dalam wilayah bintang terlihat Xiaoyan kini tampak mengamati area di sekitarnya. Pada saat ini dia bisa merasakan gelombang panas di udara terus menyebar hingga membuat api surgawi di dalam tubuhnya bergejolak. Sambil memimpin jalan, tetua Qiuling pun memberitahu bahwa kekuatan bintang masih bisa merembes ke wilayah ini dan siang hari adalah kondisi terlemahnya. Oleh sebab itu, para tetua memutuskan untuk mengirim mereka semua sekarang demi mengurangi efek samping dari energi tersebut. Xiaoyan dan yang lainnya pun segera memahami maksud dari perkataan tetua Qiuling ini. 3000 Burning Flame sendiri adalah api surgawi yang tercipta dari kekuatan bintang. Selama ada energi bintang di sekitarnya, maka api ini tidak akan pernah mati. Oleh sebab itu, bergerak di siang hari secara alami akan mengurangi kemampuan api surgawi tersebut. Setelah melintasi wilayah bintang cukup lama, suhu panas yang menyebar pun terasa semakin kuat. Beruntung Xiaoyan memiliki perlindungan dari api surgawi sehingga dia memiliki pertahanan yang jauh lebih kuat dari orang biasa. Tak lama kemudian, tetua Qiuling pun akhirnya berhenti dan menegaskan, "Kita telah sampai di tempat tujuan, oleh karenanya kalian harus lebih berhati-hati. Siapapun yang berani melanggar aturan, maka aku akan langsung membunuhnya saat ini juga." Setelah mengucapkan kalimat tersebut, tetua Qiuling pun perlahan melayang ke area depan. Dari kejauhan, kelompok Xiaoyan bisa melihat ada keberadaan yang sedang tertidur di dalam kegelapan. Sosok ini tidak lain adalah 3000 Burning Flame yang telah mengambil bentuk naga raksasa. Terlihat jelas bahwa api surgawi ini masih tertidur dan dipenuhi segel khusus di sekujur tubuhnya. Meskipun Xiaoyan sudah melihat sosok ini sebelumnya, namun itu hanya sekilas saja. Setelah menyaksikan secara langsung, dia benar-benar merasakan betapa menakutkannya keajaiban kuno ini. Tidak heran jika 3000 Burning Flame bisa menduduki peringkat 9 dalam daftar api surgawi. Selain Xiaoyan, para peserta yang tersisa hanya bisa terdiam membeku ketika melihat sosok menakutkan yang muncul di hadapan mereka. Pada saat yang bersamaan, segel naga di tangan Xiaoyan tiba-tiba saja bereaksi. Sepertinya apa yang dikatakan Xian terkait segel naga memang nyata dan tertanam di dalam tubuh api surgawi tersebut. Di saat semua orang masih sibuk dengan pikiran mereka masing-masing, tetua Qiuling pun perlahan bersuara dan mengatakan, "Pada saat ini, 3000 Burning Flame masih sepenuhnya tersegel. Kalian boleh menggunakan taktik lembut untuk mencoba menundukkannya. Sekali lagi aku tegaskan bahwa kalian harus bersikap lembut dan jangan sampai membuatnya terbangun. Xiaoyan, karena kau adalah juara dari Pil Gathering ini, maka kau akan menjadi orang pertama yang memiliki hak untuk mencobanya." Dengan sedikit keraguan, Xiaoyan pun akhirnya mengangguk dan perlahan bergerak maju mendekati naga raksasa yang ada di hadapannya. Sesuai dengan arahan tetua Qiuling, Xiaoyan pun bergerak secara hati-hati. Jika dia sampai membuat kesalahan kecil, itu mungkin akan membuatnya terjebak dalam masalah serius. Hal yang paling membuat Xiaoyan terpukau adalah segel yang mengekang 3000 Burning Flame. Kekuatan penyegelan ini sangatlah menakjubkan dan berkali-kali lipat jauh lebih kuat dari segel pengekang Fallen Heart Flame di Akademi Jianan kala itu. Setelah Xiaoyan berada di depan api surgawi tersebut, tetua Qiuling pun lantas mengatakan, "Xiaoyan, letakkanlah tanganmu ke dahi 3000 Burning Flame dan salurkanlah kekuatan spiritual milikmu. Jika beruntung, kau mungkin akan berhasil untuk menaklukkannya." Xiaoyan pun hanya bisa tersenyum pahit ketika mendengar instruksi ini. Bagaimanapun dia jelas mengerti bahwa menaklukkan api surgawi ini tidak akan semudah mengucapkan kata-kata. Meskipun demikian, Xiaoyan tetap menuruti instruksi tersebut dan mulai menyalurkan kekuatan spiritualnya. Begitu kekuatan spiritual Xiaoyan masuk, jiwanya pun seketika berfluktuasi dan berpindah ke sebuah ruang kosong.
Dalam kegelapan tersebut, sepasang mata berwarna ungu pun tiba-tiba saja terbuka layaknya sebuah bencana yang terbangun dari tidur panjangnya. Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah esensi jiwa dari 3000 Burning Flame. Sesaat kemudian, sebuah suara yang menggetarkan jiwa pun tiba-tiba saja terdengar yang mengatakan, "Sungguh manusia yang sangat bodoh." Hal ini jelas membuat Xiaoyan terkejut bukan main. Siapa sangka api surgawi ini mampu berbicara dengan bahasa manusia. Dengan sedikit keraguan, Xiaoyan lantas berkata, "Aku datang ke sini dengan niat untuk menyelamatkanmu dan membantumu mendapatkan kembali kebebasan." 3000 Burning Flame pun seketika menunjukkan tatapan dingin ke arah Xiaoyan. Dalam sekejap, api ungu di dalam tubuhnya pun meletus dan menyebar ke segala arah. Gelombang panas maha dahsyat ini secara alami menghancurkan kesadaran spiritual Xiaoyan dan langsung mengirimnya kembali. Begitu kesadaran spiritualnya hancur, mata Xiaoyan pun seketika terbuka seakan-akan terkena sengatan listrik maha dahsyat. Kekuatan 3000 Burning Flame ini benar-benar telah melebihi kapasitas yang bisa dia tampung. Sambil menghela nafas berat, Xiaoyan pun memberitahu bahwa dia telah gagal dalam percobaan tersebut. Kekecewaan pun melintas di mata Qiuling ketika mendengar kata-kata Xiaoyan. Karena Xiaoyan telah gagal, tetua Qiuling pun memberikan instruksi dan memerintahkan juara selanjutnya untuk mengambil giliran. Namun begitu melihat Old Mugu yang bergerak maju, ekspresi tetua Qiuling pun seketika berubah dan langsung menghadangnya. Melihat tindakan tersebut, Old Mugu pun sontak tertawa lepas dan berkata, "Apakah Panatua pertama tidak berniat mengizinkanku untuk mencobanya? Bukankah Menarapil sudah mengumumkan secara resmi bahwa 10 pemenang memiliki kualifikasi yang sama di dalam wilayah bintang ini?" Tetua Qiuling pun perlahan bersuara dan menegaskan, "Mugu, sebaiknya kau tidak mempermainkan trik apapun. Jika tidak, aku pasti akan langsung mengambil tindakan tegas untuk menghentikanmu." Old Mugu pun mengabaikan teriakan tersebut dan segera mendekati 3000 Burning Flame. Setelah mencoba lebih dari 10 menit, apa yang dikhawatirkan semua orang pun tidak terjadi. Bahkan di situ Old Mugu benar-benar bersikap normal dan mengakui kegagalannya. Setelah Old Mugu kembali, tetua Qiuling pun memerintahkan para peserta yang tersisa untuk mengambil giliran satu persatu. Di samping itu, sikap Old Mugu sebelumnya jelas membuat Xiaoyan semakin waspada. Dia yakin bajingan tua ini pasti telah melakukan sebuah trik yang berbahaya. Dikarenakan semua peserta telah mencoba dan gagal, tetua Qiuling pun akhirnya menarik diri untuk memimpin semua orang menuju pintu keluar. Namun tepat ketika semua orang ingin pergi, Old Mugu tiba-tiba saja tersenyum aneh sembari berkata, "Qiuling, karena tidak ada seorang pun yang bisa menundukkan api surgawi ini, maka izinkanlah aku untuk memberikan penampilan yang menarik." Setelah mengucapkan kata-kata ini, Old Mugu pun segera membentuk beberapa segel aneh, dan sesaat kemudian segel naga di kepala 3000 Burning Flame pun tiba-tiba saja berfluktuasi. Perubahan ini secara alami membuat kelompok Xiaoyan terkejut, sepertinya apa yang mereka takutkan sejak awal akan benar-benar terjadi. Sambil merubah segel di tangannya, Old Mugu pun lantas menambahkan, "Tenanglah, kali ini aku hanya mencoba membantu Menarapil untuk menyelesaikan masalah kalian dengan api surgawi ini." Suara ledakan keras pun seketika menyebar dan kini pandangan kelompok Xiaoyan pun sontak terfokus ke arah terjadinya ledakan. Terlihat di sana ada beberapa celah yang muncul pada segel pengekang dan sesaat kemudian sepasang mata ungu pekat pun perlahan terbuka. Tidak diragukan lagi, ledakan tersebut telah membuat 3000 Burning Flame terbangun sepenuhnya. Nyala api ungu pun segera melonjak di tubuhnya diikuti dengan raungan super keras yang menggelegar. Terlihat jelas kekuatan bintang yang ada di sekitar perlahan mulai bergerak dan terserap ke dalam tubuh 3000 Burning Flame tanpa akhir. Hal ini secara alami menyebabkan beberapa segel di tubuhnya tampak melemah dan menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Kebangkitan mendadak ini benar-benar melebihi apa yang dikhawatirkan oleh tetua Qiuling. Sepertinya membiarkan aula jiwa masuk ke tempat ini adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal. Dengan suara tegas, tetua Qiuling pun lantas berteriak, "Xiaoyan, kalian semua harus segera memecahkan manik-manik giok dan memberitahu kepada tetua menara terkait masalah ini." Setelah mengatakan itu, tetua Qiuling pun melesat ke arah Old Mugu dan mencoba untuk menghentikannya. Sementara pertempuran sengit ini berlangsung, Cao Ying dan yang lainnya pun bergegas mengikuti instruksi yang diberikan. Namun tepat ketika mereka akan menghancurkan manik giok tersebut, sebuah badai doki tiba-tiba saja menghantam manik di tangan mereka hingga terpental cukup jauh ke area kosong. Pandangan Xiaoyan pun seketika terfokus ke arah munculnya serangan mendadak itu. Ternyata semua itu adalah ulah dari peserta lain yang merupakan anggota dari aula jiwa. Xiaoyan pun sedikit tertegun, tidak disangka selain Old Mugu, posisi juara lainnya ternyata berhasil diambil oleh anggota aula jiwa. Sesaat kemudian salah satu dari mereka pun bersuara, "Meskipun kalian berhasil mengirim pesan sekalipun, aku yakin 3 tetua agung tidak akan bisa mengalihkan perhatian mereka dari segel pengekang.
mengingat 3000 Burning Flame saat ini sedang berjuang sekuat tenaga untuk melepaskan diri. Selain itu, anggota Aula Jiwa yang lain sedang sibuk membuat kekacauan di kota Pil, sehingga tidak akan ada bala bantuan yang datang kemari. Xiaoyan pun perlahan menyipitkan matanya, sepertinya Aula Jiwa telah merencanakan tindakan ini dengan sangat cermat. Dengan keributan yang mereka buat di kota Pil, hal itu jelas akan menunda cukup banyak ahli dari Menara Pil. Cao Ying beserta Dan Chen pun cukup panik dengan situasi yang terjadi dan bertanya kepada Xiaoyan apa yang harus mereka lakukan. Pada saat ini tetua Qiuling sedang terjebak pertempuran sengit melawan Old Mugu, dan satu-satunya orang yang bisa mereka andalkan hanyalah Xiaoyan. Xiaoyan pun memberitahu bahwa yang bisa mereka lakukan saat ini hanyalah bersabar dan menunggu bala bantuan datang. Sementara Xiaoyan berbicara dengan Cao Ying dan yang lainnya, segel yang terpasang di tubuh 3000 Burning Flame pun tampak kembali menyala. Sepertinya 3 Penatua Agung telah merasakan ada yang tidak beres dan akhirnya ikut campur. Dihadapkan dengan peningkatan segel tersebut, amarah 3000 Burning Flame pun tampaknya benar-benar semakin memuncak. Setelah tersegel selama bertahun-tahun, ini adalah kesempatan terbaik baginya untuk bisa melepaskan diri. Meskipun dia tidak bisa melakukan apapun kepada 3 Penatua Agung, tetapi mereka juga tidak bisa membunuhnya. Dalam sekejap, aura destruktif pun melonjak hebat. Nyala api berwarna ungu pun berkobar di sekujur tubuhnya hingga membuat segel yang terpasang kembali melemah. Setelah menyegelku selama bertahun-tahun, apakah kalian pikir aku tidak akan pernah bisa menghancurkannya? Meskipun cara yang digunakan ini sangat menguras energi, namun 3000 Burning Flame tampak sangat puas dan terus mengerahkan nyala api di dalam tubuhnya. Ekspresi Xiaoyan dan yang lainnya pun seketika menjadi pucat. Mereka bisa melihat dengan jelas bahwa lingkaran segel semakin melemah setiap detiknya. Sepertinya tidak lama lagi, api surgawi tersebut akan benar-benar terbebas. Suara retakan pun perlahan mulai terdengar dan pada saat yang bersamaan, segel yang terpasang pun mulai hancur satu persatu dan akhirnya hancur sepenuhnya. Bebasnya 3000 Burning Flame ini jelas akan menjadi bencana besar bagi kelompok Xiaoyan dan kota Pil. Tetua Qiuling dan juga Old Mugu pun segera menghentikan pertempuran mereka dan bergegas mengambil langkah mundur. Ekspresi Tetua Qiuling saat ini benar-benar sangat suram. Bagaimanapun dia jelas mengerti bahwa tidak ada seorang pun di tempat ini yang mampu menghentikan 3000 Burning Flame selain 3 Penatua Agung. Sementara itu, di sisi lain Old Mugu tampak mendekati 3000 Burning Flame dan berkata, "Selamat karena kau telah berhasil lolos. Namun aku harap kau siap memenuhi kesepakatan kita sebelumnya. Selama kau menetap di Aula Jiwa dalam waktu 1 tahun, maka kami berjanji akan mengembalikan kebebasanmu." Kelicikan pun seketika melintas di mata 3000 Burning Flame begitu mendengar kata-kata Old Mugu. "Jangan bermimpi, aku akan menuruti perkataanmu." Setelah menderita kerugian besar di tangan manusia, 3000 Burning Flame tampaknya tidak lagi mempercayai siapapun dan akan bertindak sesuai dengan keinginannya. Meskipun dia tidak mengenal Aula Jiwa, tetapi dia sangat paham bahwa tujuan mereka jelas adalah nyala api di dalam tubuhnya. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I